catatan lain, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH dibangun bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai investasi sosial. Purbaya bilang hal itu ada benarnya. Menurut Purbaya, benarnya poin yang dikatakan Jokowi mengingat proyek kereta cepat WUSH memiliki misi pengembangan wilayah secara regional. Namun Purbaya menegaskan pengembangan ekonomi di titik-titik pemberhentian kereta cepat belum sepenuhnya berjalan dan menjadi PR ke depan untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya pemerintah mendorong efek pengganda dari proyek strategis seperti WUSH agar tidak berhenti pada kebanggaan infrastruktur semata. Betulnya juga sedikit karena kan WUSH itu sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUSH supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Ramai soal proyek kereta cepat WUSH di tengah utang selangit, ditambah dugaan korupsi yang kini diselidiki KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, penyelidikan kasus ini sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Salah satu pihak yang dimaksud KPK dapat memberi informasi adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun Mahfud menegaskan tak ada kewajiban dirinya melapor sebab itu tugas KPK untuk mencari informasi terkait dugaan korupsi. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakal juara hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh, kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menolak pembayaran utang WUSH pakai APBN yang mencapai 120 triliun rupiah. Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak ikut campur dalam restrukturisasi utang WUSH. Menko mendorong utang WUSH diselesaikan dengan langkah bisnis to bisnis. Purbaya turut merespon soal rencana Danantara bakal ke Tiongkok untuk negosiasi utang kereta cepat ini. Yang penting, Kemenkeu tidak ikut campur. Bagus, saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus, top. Nggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara. Jokowi bilang, WUSH dibangun untuk mengatasi kemacetan. Kata Jokowi, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Kini pemerintah Indonesia melalui Danantara tengah bernegosiasi dengan Tiongkok untuk merestrukturisasi utang WUSH dari 40 menjadi 60 tahun. Tim Liputan, Kompas TV.